Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab? Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar tentang pelajaran itu? Ada yang pernah dengar? Pernah disampaikan ke? Pernah juga dilihat di TikTok mungkin, di YouTube mungkin, mungkin bisa seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai pertama mempelajari tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Tapi untuk saat ini kita akan belajar dulu tentang coding. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kabarnya hari ini baik? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat semua? Semangat semua? Semangat. Nah, coba semangat. Oke, semua berdiri dulu, semua berdiri. Semua berdiri, semua ke depannya meja. Semua ke depannya meja. Ya. Oke, masing-masing di depannya meja. Di depannya meja. Oke. Nah, sekarang Bapak ada permainan. Ditutup dulu saya. Ditutup dulu. Ya, ditutup. Tidak apa-apa ya. Oke. Jadi Bapak ada permainan namanya tebak arah. Oke, namanya tebak arah. Jadi Bapak akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama, perhatikan dulu semua di sana. Yang pertama, Bapak akan menyebut arah baliknya, maju atau mundur atau kiri atau kanan. Tapi Bapak juga akan melakukan gerakan. Oke, Bapak juga akan melakukan gerakan. Pertanyaannya, yang mana yang anakku sekalian akan ikuti? Yang akan ikuti adalah suaranya Bapak. Jadi jangan sampai terkecoh. Siapa tahu saya bilang ke kanan, baru saya lompat ke kiri. Yang diikuti yang mana? Kanan. Bagus. Tes dulu satu kali. Tes satu kali ya. Tes satu kali. Lompat ke depan. Ada yang ikut? Ada yang ikut kan? Ada yang ikut. Oke, coba mundur lagi. Sekali lagi. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Itu. Jadi ada dengar yang mana? Kata-katanya. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, kita lihat siapa. Tidak boleh, kalau sudah lompat tidak boleh goyang dari tempatnya. Sudah? 1, 2, 3. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Siapa yang salah? Ini 1, 2, 3. Oke. Kembali lagi ke tempatnya. Satu kali lagi. Lihat. Oke. Lihat. Balik ke kanan. Oke. Itu ya apa? Masih benar. Balik ke kiri. Balik ke kanan. Tidak paham ya? Oke, semua kembali dulu. Itu namanya permainan tebak arah. Sekarang perhatian. Sekarang saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah merasakan tersesat di suatu tempat? Siapa? Kakak. Iya, coba kita sebutkan namanya dulu. Siapa namanya? Oke, siapa suaranya? Berdiri saya, berdiri. Oke, yang lainnya ya. Pernah tersesat di mana? Di toko. Itu ceritanya bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Jadi kenapa bisa tersesat dari malu-malu? Jadi toko ya. Jadi tunggu dulu, saya mau tanya. Waktu tersesat itu apa yang dilakukan kira-kira? Pergi ambil apa? Pergi ambil makanan. Iya. Tapi siapa yang pernah tersesat? Kita. Oke, coba berdiri. Waktu tersesat apa yang dilakukan? Waktu supaya ketemu ibunya. Pergi bertanya di security
bilang apa? Tunggu di sini, nanti saya carikan. Iya kan? Waktu security-nya bilang tunggu di sini, kita menunggu atau tidak? Menunggu. Nah, security-nya itu memberikan apa kepada kita? Namanya instruksi atau perintah. Seandainya security-nya bilang tunggu di sini, baru kita pergi, apakah bisa ketemu? Tidak. Karena kenapa? Tidak mengikuti instruksinya atau perintahnya security. Gitu ya. Itulah namanya mendengarkan instruksi, memberikan instruksi perintah yang benar. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang Bapak ada materi di depan. Coba lihat. Bapak ada materi di depan. Materinya itu berpikir komputasional. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Lihat baik-baik, perhatikan. Kalau lihat di sini pasti masih bingung. Apa itu berpikir komputasional? Apa itu instruksi? Apa itu algoritma? Tadi kalau instruksi pasti sudah tahu, kan? Apa instruksi lagi tadi? Perintah. Oke. Sekarang berpikir komputasional. Kita lihat selanjutnya. Apa itu berpikir komputasional atau algoritma? Di sini ada dua pengertiannya ya, Bapak anak-anak sekalian. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita berpikir secara logis dan menyelesaikan masalah secara berurutan, kita lakukan kegiatannya secara berurutan, itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, masih bingung? Masih oke, tidak apa-apa. Kalau masih Bapak masih bingung, sekarang apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi harus berurutan caranya bekerja. Masih bingung lagi? Tidak. Masih bingung? Oke, lihat baik-baik. Pasti ini tidak bingung. Oke, lihat baik-baik. Algoritma tadi apa? Dulu, yang tadi, algoritma tadi apa? Melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, sekarang ternyata pada saat kita mencuci tangan itu ada algoritmanya. Pada saat kita mencuci tangan itu ada urutannya. Nah, sudah tidak bingung toh? Apa itu algoritma? Sudah tidak bingung? Algoritma itu apa? Yang di sana, halo. Algoritma itu apa? Urutan. Dalam mencuci tangan, algoritma mencuci tangan itu pertama apa dulu? Basahi tangan. Bagus. Setelah membasahi tangan kita apa? Kasih sabun. Setelah kasih sabun apa lagi? Gosok tangan. Coba semua gosok tangan semua ini. Bagus. Coba semua. Oke. Kemudian setelah gosok tangan kita apa? Bilas. Coba semua bilas. Oke. Setelah dibilas kita ambil tisu atau handuk, kemudian kita kering. Pertanyaannya, apakah ini berurutan? Berurutan. Kalau saya tanya begini, kira-kira kalau kita lakukan mencuci tangan tidak berurutan, apa yang akan terjadi? Masih banyak teman. Kalau contoh ya, kita keringkan dulu. Sudah kita keringkan, baru kita basahi. Apakah mengeringkannya itu berfungsi? Tidak, karena basah kembali. Atau begini, apakah bisa langsung dikasih sabun dulu sebelum dikasih air? Tidak. Kenapa? Karena sabunnya kering itulah. Makanya itu ada namanya algoritma, melakukan secara berurutan. Sama tadi berpikir komputasional, kita berpikir menyelesaikan masalah secara berurutan. Paham sampai sini? Bagus. Kita lanjut materinya. Oke, dilihat. Jadi kesimpulannya, urutan cara mencuci tangan tersebut merupakan langkah-langkah teratur yang dilakukan secara berurutan. Nah, ternyata, perhatikan dulu. Ternyata komputer, tahu komputer kan? Tahu. Ini apa namanya? Termasuk komputer atau bukan? Termasuk. Bagus. Siapa lagi
yang besar itu ada CPU-nya. Siapa yang pernah main game di warnet? Nah, itu namanya komputer. Ternyata komputer juga menggunakan urutan langkah-langkah yang teratur dan sistematis untuk bekerja sesuai instruksi atau perintah. Jadi komputer, kalau kita main game, siapa yang menjalankan itu game? Kita tuh. Kita yang menjalankan game kita. Kalau kita misalnya mau itu yang pegang senjata itu lari ke depan, apa yang ditindis? Tanda panah ke depan. Kalau kita mau ke samping, berarti kita tindis tanda panah ke samping. Siapa yang pernah begitu? Bagus. Itulah komputer itu bisa berjalan. Perhatikan semua di sana. Komputer itu bisa berjalan kalau kita yang menjalankan. Itulah instruksi yang kita berikan, perintah yang kita berikan kepada komputer dengan cara apa? Menindis itu apanya? Keyboardnya. Yang ditindis itu yang kalau punya stick kan sticknya tuh? Iya. Paham dari sini? Oke, kita lanjut. Cara kerja komputer itu, komputer mengikuti instruksi yang jelas. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita tindis maju, dia juga maju. Kalau kita tindis huruf A, yang muncul di situ huruf apa? A. Kalau kita tindis huruf B, yang muncul di situ huruf apa? B. Kalau kita tindis huruf C, yang muncul huruf apa? C. Nah, berarti dia mengikuti instruksi yang jelas dan kita yang menggunakan komputer itu. Instruksi atau perintah diberikan oleh pengguna komputer. Siapa penggunanya? Kita. Komputer hanya bisa bekerja kalau kita memberikan perintah yang jelas dan teratur. Kalau tidak teratur, pasti tidak bisa. Contoh kalau yang main game di situ tadi, ada musuh di depan. Kalau ada musuh di depan, kita sembunyi kan? Apa yang kita sembunyi? Tindis kalau sembunyi. Biasanya kita tindis ke bawah. Kalau tindis ke bawah begini kan? Nah, kalau ada musuh di depan, baru kita tindis maju. Pasti mati kan? Mati. Itu nggak apa? Instruksi yang salah. Yang salah. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Bayangkan kamu menyuruh teman kamu membuat mie instan. Jadi begini, kita berangan-angan dulu. Ada teman kita yang mau kita suruh bikin mie instan, tapi ternyata teman kita itu belum dibikin, belum pernah bikin sebelumnya, tidak tahu. Kalau kita suruh tanpa kita ajar, kira-kira bisa tidak jadinya? Tidak toh? Tidak. Jadi kita harus apakan itu? Diajari, betul. Supaya mie-nya jadi. Kalau tidak diajari, berarti pasti mie-nya akan tidak jadi. Bisa saja apa? Gosong, bisa saja terlalu banyak airnya dan lain-lain sebagainya. Itulah yang namanya instruksi atau perintah yang benar. Paham sampai sini? Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya mari kita belajar cara kerja komputer dengan permainan coding Robi. Ada yang pernah dengar permainan coding Robi? Pernah. Lihat dari mana? Pasti YouTube tak? TikTok tak? TikTok bagus. Kalau di TikTok itu dia main pakai apa? Pakai kertas tak? Pakai papan-papan tak? Nah, sekarang kita akan main coding Robi, tapi tidak pakai kertas. Kita pakai langsung orangnya. Jadi ada yang jadi robot, ada yang jadi remote-nya atau kodenya Oke, siapa yang bisa dulu? Pertama tadi siapa tadi? Kita, ayo. Kita, ayo. Dulu 4 orang dulu. Siapa tadi? Kita enggak? Ayo. Siapa lagi? Kita, ayo silakan. Berdiri dulu. Di depan sini dulu. Ayo, sini dulu. Oke, lihat baik-baik. Siapa berkelompok dengan siapa? Oke, bagus. Siapa yang mau jadi robotnya? Yang jadi robotnya yang di dalam? Kita tak jadi robot, kita mau jadi robot. Oke, silakan masuk di warna merah. Robot A atau Robi A. Kita mau jadi apa? Robot. Silakan. Atau mau diganti? Mau diganti? Kita mau ganti, bukan?
Bukan? Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Berarti kita adalah remote. Kita adalah yang mana robot? Kita yang mana robot? Oke. Tahan dulu. Oke. Berarti kita remote ini kan pasang di bajunya. Kita pasang di bajunya. Siapa yang robot? Kita atau bukan? Oke. Ya, oke, robot kita. Ya, robot kita. Kita robot? Mau robot? Oke, pasang dulu. Oke. Sudah? Berarti kita adalah robot? Kita adalah robot. Oke. Aturannya begini. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Tunggu dulu, sabar. Sabar dulu. Sabar. Oke. Saya punya 3 langkah. Lihat baik-baik. Ini, lihat dulu. Ini kita remote. Ini saya kasih 2 kartu blok. Kita juga remote. Saya juga kasih 2 kartu blok. Perhatikan baik-baik semua. Yang di situ juga perhatikan. Bagaimana caranya bermain? Jadi kita ceritanya base-nya di sini atau rumahnya di sini. Kita rumahnya di sini. Oke? Ya deh, perhatikan. Sebentar mau juga main kan? Mau juga main kan? Oke. Caranya yang pegang perhatikan. Caranya itu siapa yang duluan robotnya bisa memasuki atau menempati rumahnya orang, berarti dia yang benar. Caranya itu memberikan instruksi secara berganti. Paham sini? Oke. Nah sekarang apa gunanya blok ini? Kalau ada blok begini, berarti tidak boleh dilewati. Tidak boleh dilewati. Mana tadi spidol 1? Ini. Oke. Nah sekarang pasang dulu 1 bloknya masing-masing di mana? Di sini atau di sini? Di mana mau dipasang bloknya? Aku pasang blok di situ. Ya oke. Berarti di sini tidak boleh dipasangi blok ya. Di sini tidak boleh dipasangi blok. Berarti di sini di sini. Berarti di sini tidak boleh dipasangi blok. Oke. Blok yang satunya simpan dulu. Simpan dulu nanti sebentar digunakan. Sekarang push. Apa namanya itu? Oke, berarti benar. Berarti kita duluan. Ingat harus berada di depannya robotnya. Oke, sekarang kasih instruksi dulu robotnya. Oke, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Berpikir. Oke. Kita pindah di sini supaya lihat robot Pak. Ya, oke. Ya, kita lagi nak. Bagus, stop dulu. Kita lihat kondisinya. Oke, siap. Kita usah mana robot kita. Oh, berarti di sini. Oke, siapa lagi ini? Kita. Siapa lagi kita? Siapa yang tadi? Berarti kita lagi. Ya, kita. Oke, kita lagi nak. Oke, kita lagi. Oke, tunggu dulu. Ada yang mau kasih blok? Bloki kalau pilih mana kasih? Jangan bicara. Jangan supaya dia tidak masuk di sini. Boleh kasih blok. Bagus. Kasih. Kita. Ya. Mana robot tadi? Ini tuh. Iya, oke. Berarti siapa? Kita terakhir sudah seblok tuh. Berarti kita lagi nak. Kita. Hati-hati kasih. Ya. Oke. Kita lagi. Oke. Stop dulu. Pelan-pelan. Ya, kita lagi. Oke, kita lagi nak. Oke, maju bagus. Kita lagi set. Sini pindah sini. Oke, supaya lihat. Ya. Oke. Bagus. Oke, kita lagi. Hati-hati kasih instruksi. Oke. Bagus. Lagi.
Kita mau jadi apa? Robot berarti di sini. Siapa yang mau robot? Kita. Kita dulu semua ya. Mungkin main robot? Sini. Oke. Berarti kita ini robotnya. Apa nih? Ini. Begini. Oke. Cepat ya. Kita remote-nya, kita robot kali ini. Kita robot kali ini. Ambil bloknya dulu. Ambil bloknya. Oke, hidupnya di sini. Ya, gunting batu kertas, cepat. Gunting batu kertas, cepat. Oke. Kita dulu, cepat kasih blok dulu, kasih blok. Di mana? Oke, di situ. Berarti di sini nggak boleh dikasih blok. Kita di mana? Oke, berarti di sini nggak boleh dikasih blok. Oke, kita mulai cepat. Oke, kita lagi. Cepat. Lagi. Bagus. Terus. Ya balik. Terus. Nanti. Kita lagi. Terus. Oke, sekarang mau kasih blok? Silakan di blok. Ya. Oke. Kita. Yang mau dikasih blok? Yang mana? Di mana? Bagian mana cepat? Cepat. Waktunya lagi sedikit. Oke, berarti kita duluan. Oke, kita lagi. Bagus. Kita lagi. Iya, kita lagi ya. Kiri. Oke, kita lagi. Ya, kita lagi. Maju. Oke. Ayo, tidak maju, belum balik. Ya, kita. Bagus. Kita lagi ya. Kasih lihat. Oke, kanan. Bagus. Kita lagi. Bagus. Kita lagi ya. Oke, maju. Kita lagi. Oke. Berarti yang menang di sini ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Gitu ya permainannya ya. Oke, lain kali kita main lagi ya. Sekarang saya mau tanya. Dari kegiatan ini siapa yang bisa kasih kesimpulan apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Kita harus supaya robotnya sampai di tempatnya, kita harus apa? Memberikan apa? Ada yang singkat. Coba, berdiri. Kita harus apa? Iya, kita harus apa? Memberi arah yang benar. Atau memberikan instruksi yang benar. Ada lagi? Ada? Ayo, sama lagi? Saya mau bilang, silakan apa nih? Kita harus berpikir. Karena kalau kita tidak berpikir, pasti kita tidak tahu dia mau balik ke mana. Siapa tahu kita masuk dia ada bloknya, itu ya. Oke, sudah tahu semua? Oke, jadi penguatan konsepnya di sini saya mau sampaikan dulu bahwa berpikir komputasional itu dalam hal ini terkhusus algoritma itu kita melakukan sesuatu secara berulang. Dan komputer itu bisa bekerja pada saat kita memberikan instruksi yang benar. Kalau kita memberikan instruksi yang salah, komputernya itu akan juga melakukan hal yang salah. Berarti kita harus memberikan instruksi yang benar. Oke, sekarang Bapak ada tugas yang LKPD yang mau dikerja ya. Ini tadi saya bahas tadi masalah membuat ya. Saya bagikan dulu. Silakan. Satu orang satu. Tapi jangan lupa ditulis nama ya. Waktunya 5 menit. Oke. Waktunya 5 menit. Oke. Perhatikan semua ke depan dulu. Halo. Di sini ada bulat-bulat. Coba semua perhatikan dulu. Ada bulat-bulat. Di sini ada urutan membuat mie tapi belum berurutan.
Oke? Berurutan. Tugasnya kalian apa? Memberikan nomor. Halo. Memberikan nomor di atas ini sesuai dengan urutan membuat ini. Paham sampai sini? Jadi kalau ini yang pertama kasih nomor 1, yang mana yang kedua kasih nomor 2. Paham ya? Jangan lupa tulis nama. Waktunya 5 menit dari sekarang. 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca. Terus saya punya temannya. Dibaca. Ayo dibaca. Oke, sudah ditulis nama tak? Tulis nama tak di sini. Oke, bagus. Ya, dilihat di situ yang mana urutan yang benar dalam membuat ini. Tahu kalau bikin ini yang mana yang pertama dilakukan. Nah, berarti kasih nomor 1. Yang kedua apa lagi? Kasih nomor 2. Begini kasih nomor 2. Paham ya? Silakan. Waktunya 5 menit, tidak lama. Ayo. Tugasnya dikerja. Sudah. Bagus. Saya kumpul yang sudah ya. Ada namanya kan? Bagus. Ada lagi yang sudah? Simpan dulu. Ada lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Bagus. Kita sudah. Bagus. Siapa lagi? Bagus. Bagus. Oke, thank you semuanya. Oke, nanti saya kasih lihat dianya ya. Ada lagi yang sudah? Bagus. Sisa berapa orang? Sisa berapa orang? Oke, sudah. Waktunya sudah balik lagi. Ayo kita tunggu temannya ya. Ayo, orang yang lama betul. Oke, orang yang lama betul. Oke, sudah stop. Harus dikasih kesempatan temannya untuk coba. 1 menit lagi. Iya, nggak usah dibantu lagi. Wah, kerjaan aku di dalam. Oke, Mas, selesai. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Perhatian guru semua. Oke, jadi hari ini kita sudah melakukan apa? Melakukan apa hari ini? Belajar tentang apa? Tentang coding dan kecerdasan artifisial. Itu tadi kita belajar tentang coding. Nanti perhatian dulu semua. Nanti Bapak Guru akan datang lagi. Bapak Guru akan datang lagi untuk belajar kecerdasan artifisial. Jadi tadi kan coding, Pak. Jadi kita akan belajar lagi kecerdasan artifisial. Nanti Bapak Guru akan bikin lagi permainan, tapi permainannya nanti kita lihat apakah kita pakai komputer ataukah pakai kertas. Nanti kita lihat ya. Tidak sabar untuk menunggu? Tidak. Masih mau Bapak datang kembali? Mau Bapak datang kembali? Senang melakukan hal ini? Oke, coba saya mau minta 1 orang dulu. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran? Coba, bisa tidak? Oke, berdiri dulu saya. Berdiri. Siapa nama lagi? Siapa nama tak? Naura. Bagaimana perasaan tak setelah mengikuti pelajaran ini? Apa? Senang. Selain senang, apa lagi dirasakan? Nyaman, Pak. Tepuk tangan dulu untuk teman. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, silakan. Bagaimana perasaan tak setelah melakukan pelajaran ini? Senang. Selain senang, apa lagi? Oh, seru, tepuk tangan.
Yang dirasakan. Apa lagi yang dirasakan? Ada yang dirasakan? Ada? Oke, silakan. Apa? Senang mengikuti pelajaran ini. Apa lagi kira-kira selain senang? Seru. Seru. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Jangan lupa sampai di rumahnya apa? Setelah pulang di rumah sebentar, makasih. Jangan lupa sholat dulu. Setelah sholat dulu istirahat. Jangan lupa apa lagi yang paling penting? Tidur. Apa lagi yang paling penting kalau di rumah? Belajar. Apa lagi yang